Halo teman-teman Diary Saham semua, selamat datang di Diary Saham 12 Januari 2021. Gimana teman-teman semua hari ini tradingnya? Apakah hijau ataukah merah? Alhamdulillah 12 Januari 2021 ini lumayan menyenangkan buat gue pribadi. Ada dua emiten yang gue take profit dan cukup besar lah buat gue pribadi ya, ini buat gue ya. Jadi itu akan kita bahas, dan setelah gue lepas dua emiten itu, gue masuk ke dua emiten lagi yang jadi bikin deg-degan. Nah, itu nanti juga kita bahas. Oke, jadi sebelum kita mulai, gue akan bacain dulu disclaimer dari Diary Saham. Gue bukan seorang profesional. Gue membuat Diary Saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar. Gue jadikan Diary Saham sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan sharing sama teman-teman semua. Diary Saham bukan tempat rekomendasi saham. Cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan akan terus tetap mencari ilmu baru untuk improve myself. Buat teman-teman semua, jangan lupa bikin analisa sendiri. Jangan ikutin gue, oke? Trade at your own risk. Happy trading, guys. Oke, kita masuk ke videonya 12 Januari 2021. Yang pertama mungkin kita bahas si Agi kali ya. Agi, mungkin teman-teman kemarin gue udah sempet cerita bahwa gue masuk Agi itu di 12.20 itu dimana dia breakoutnya. Sebenarnya biasanya gue breakout tuh gue tunggu 1-2 tick di atasnya, cuma entah kenapa kemarin itu pede banget dengan 11.20 nya, bukan 12.20, dengan 11.20 nya. Jadi kayak ya udah, HK langsung, HK gila bahasanya, HK langsung lah masuk di 11.20. Tapi tanggal 11 gue beli, hari ini tanggal 12 udah gue lepas dengan profit itu 10% di sini si Agi. 10%. Kenapa gue lepas di 12.50, padahal kalau dilihat dari secara weeknya dia sempat nyentuh high-nya itu di 13.50. Jadi gue mempersiapkan si Agi ini beli di 11.20 dan mantau dia kayak gimana nih pergerakannya besoknya atau hari ini tanggal 12 Januari. Apakah dia bisa langsung tembus si 12.55-nya breakout-nya, ataukah dia masih ketahan. Dan at the end of the day ternyata akhirnya dia ketahan, dia close di 12.50 di tempat gue jual. Tapi dia sempat ke atas, sempat ke 13.50 high-nya. Kenapa gue jual? Bukan karena gue jualnya juga bukan di jam-jam awal ya. Gue jualnya malah gue bukan di jam-jam akhir, malah di sesi 1 kalau nggak salah. Karena di sesi 1 itu si Agi ini sempat jatuh yang buat gue mencurigakan banget. Maksudnya kayak dia dari sekitar 13-an ini tiba-tiba dia turun ke 12.70, 12.60, 12.50 akhirnya. Terus gue kayak ada apa nih, dan gue tahu resistance-nya ada di 12.55 kan. Ya udahlah, dengan pertimbangan itu gue lepas aja di 12.50 dengan catatan besoknya tanggal 13 lah let's say, gue akan tetap pantau si Agi ini pergerakannya gimana. Apakah besok open di 12.55 atau 12.60 dan lanjut ke atas. Karena seingat gue, dan emang bener sih, si 12.55 ini kemarin adalah all time high-nya. Jadi sekarang tinggal rally ke atas aja, udah gak ada resistance. Jadi itulah pertimbangan gue kenapa gue lepas, tapi tetap gue pantau untuk Agi. Yang kedua yang gue jual hari ini adalah si Bull. Sebenarnya si Bull duluan yang gue jual daripada Agi. Si Bull ini akhirnya gue jual di 478, dan balik lagi Bull tuh ditutup di 490. Bull itu 19%-an, oke lumayan alhamdulillah. Kalau di total dua emiten ini yang gue jual hari ini 29%-an ish sama broker Villa kurang lebih lah ya. Kenapa gue jual di 478, nggak nunggu sampai 490? Balik lagi alasannya sama dengan si Agi. Tadi ada pergerakan yang buat gue mencurigakan. Buat gue kayak agak aneh nih. Padahal gue sudah tahu si Bull tuh udah sempat ke 486, 488 tuh gue merhatiin terus kan. Tapi tiba-tiba turun juga kayak maybe ini saatnya untuk take profit dulu dan calm down. Kita lihat apa yang terjadi dengan Bull, karena secara ini juga dia udah terlalu lama tanpa ada koreksi. Bukan berarti kalau udah lama nggak ada koreksi akan koreksi, nggak juga sebenarnya. Cuma kan gue tahu ada resistance di 500 yang gue belum tahu apakah akan tembus atau enggak. Dan
dilihat dari pergerakannya hari ini agak sedikit susah juga. Kalau nggak salah high-nya hari ini 494 ya, betul. High-nya hari ini di 494. Jadi bull ini gue lepas di 478 dengan pertimbangan yang hampir sama dengan Agi, tapi tetap gue akan pantau besok apakah dia udah bisa breakout dari 500. Karena kalau dia breakout dari 500, resistance berikutnya sekitar 650 yang gue bikin. Balik lagi teman-teman, jangan dengerin gue bikin analisa sendiri biar yakin dan enggak dari saham salah, bukan di 650 ternyata. Oke, nggak apa-apa. Kalau bener juga nggak apa-apa, tapi please do it yourself dulu. Jadi gitu, gue jual di 478. Alhamdulillah sih 19 sama 10%, tapi juga 19-nya kan si bull itu kan gue udah dari tanggal 6 kan. Kalau si Agi yang boleh lah beli sore jual pagi lah ya, bisa dibilang. Terus dari dua itu gue masuk ke dua emiten yang sekarang bikin gue deg-degan. Bikin gue deg-degan kenapa? Karena si MBSS gue beli di 540 dan untuk closing di 520. Kenapa? Ini kalau ditarik kalau ditarik sekitar hampir 4%, yang mana itu adalah stop loss gue. Kenapa gue ambil di 540? Mungkin kita masuk ke MBSS dulu kali ya. Karena balik lagi semua ini gue trading dengan cara gue ya, jangan diikuti 100%. Karena gue melihat dua swing ini, week ini adalah sebagai salah satu patokan buat gue, yang itu adalah 535. Jadi gue kayak yaudah itu kalau dia udah ke 540 gue masuk deh. Terus karena gue ngeliatnya juga dari secara tren lebih besarnya, dia tuh abis breakout lalu dia lagi pullback, dan abis itu kan possibility adalah antara dia terbang lagi apa lanjut ke bawah. Ternyata setelah beberapa candle kelihatannya akan terbang lagi, yang dari yang gue lihat. Balik lagi ini yang gue baca sendiri, please analisa juga sendiri. Jadi ya udah gue masuk di 540 lah dengan ini gue masih pakai target price-nya di berapa tuh? 585, tapi gue tetap akan ngeliat seperti apa pergerakannya. Dan stop loss gue di 520. Ya, betul. Yang bikin gue deg-degan adalah gue beli di 540 dan tutup di 520. Yang gue nggak suka, ini gue hilangin dulu aja. Yang gue nggak suka dari candle terakhirnya adalah si wick-nya ini nih. Ini kenapa gitu itu ya? Gue nggak suka wick-nya nih. Wick-nya terlalu tinggi buat gue, lebih tinggi daripada body candle-nya. Buat gue ini mengindikasikan bahwa sellernya lumayan kuat, lumayan banyak yang entah itu take profit atau apapun lah ya, untuk menekan harganya balik lagi ke bawah. Jadi sebenarnya gue agak kurang suka sama candle-candle yang kayak gini. Kalau bisa lihat di Agi juga sebenarnya gue gak terlalu suka sama candle yang wick-nya seperti ini. Kalau bisa dilihat di hari sebelumnya, si candle ini tuh kayak buat gue luar biasa banget. Gak ada wick bawahnya seuprit, wick atasnya gak ada. Balik lagi kalau ke MBSS lebih ke kayak gitu sih. Jadi ini sebenarnya udah nyampe ke stop loss gue 520, cuma belum gue lepas karena gue pantau bid lot offloadnya masih 520-nya masih tebel. Jadi maksudnya 520-nya masih tebel tuh, bid 520 masih tebel, offload 525 masih agak lebih kecil lah, kayak 1/4 kalau nggak salah, gue lupa. Jadi kayak gue udah lihat dulu what happen next lah ya. Dan balik lagi ini gue nggak tahu kalau teman-teman apakah kalau udah nyentuh 520 langsung cut loss atau gimana, tapi kalau gue sih seperti itu. Jadi untuk si MBSS gue ditutup dengan minus 3,8%, minus hampir 4% ya. Ini kalau bisa lihat ini bulanan gue by the way, bulan Januari. Yang tadinya gue sekitar 20%, tapi sekarang kalau gue jual di 520, 18% setengahan. Yang kedua gue beli di closingan di terakhir adalah BBHI. Ini juga gue ada 3 sebenarnya. Ada 3 emiten yang gue pantau untuk gue jadikan jajan sore gue. Yaitu pertama adalah OPMS. Ini kita ganti ke OPMS aja ya. OPMS. Yang kedua itu adalah bentar gue lihat dulu. BBKP. OPMS sama ada 3 nih. BBKP, OPMS sama kenapa gini? Sama si BBHI. Akhirnya gue masuk ke BBHI. Kenapa? Karena gue melihat BBHI ini, balik lagi, ini cara gue
cara gue trading, gue menarik garis dari si week high-nya di sini. Itu di sekitar 466. Terus harganya sempat tembus ke 466. Cuma di 30 menit akhir tuh pergerakan BBHI bener-bener liar banget ya. Naik turun. Terus teman gue juga yang trading bareng gue, kita diskusi bareng tiap hari saat jam pasar buka, kayak aduh masuk nih. Terus gue yang lebih nahan. Akhirnya kalau bisa dibilang ini gue beli di pucuk ya, karena gue beli di auto di arahnya di 510-nya. Ini arah nih hari ini si BBHI. Cuma kenapa akhirnya gue ini, apakah ini gue FOMO? Nggak tahu. Menurut gue enggak. Cuma mungkin iya. Kenapa gue bilang menurut gue enggak? Karena gue justru kenapa gue nggak hajar langsung masuk di 468 atau 450 di atas 1-2 tick di atas breakout yang gue gambar adalah karena pergerakannya si BBHI saat itu masih terlalu gila, terlalu liar. Dia bisa tiba-tiba balik lagi ke 4 berapa sih dia? 446, 450, 460 kayak gitu loh. Jadi gue kayak I'm not sure yet. Jadi gue bilang juga sama temen gue, udah gue sih mau masuk BBHI, gue nunggu di freeze-nya market nanti 14.50 sampai jam 3 itu. Akhirnya freeze-nya di situ, ya udah gue coba beli, dapat sih dengan harapan. Jadi gue beli ini adalah dia akan naik tetap ke atas ke 584. Gue lupa apakah 584 all time high-nya, kayaknya iya. Kayaknya 584 all time high-nya si BBHI. Ya betul, 584 all time high-nya BBHI. Jadi balik lagi kalau 584 bisa tembus, udah bisa, buat gue itu kayaknya bisa melayang ya, apalagi secara candle dan secara ini udah cukup bagus buat gue. Oke, terus apalagi sih hari ini? OPMS, mungkin bahas OPMS dulu ya. Kenapa gue nggak masuk OPMS? Kenapa jadi Jawa? Karena nggak nyentuh, basically ya udah, karena nggak nyentuh. Gue gambar OPMS itu breakoutnya di 260. Sorry, ini berapa ya? 260. Dan gue rencana masuk di 266, ternyata nggak tembus si OPMS ini. Terakhir tuh dia di 254, 56 kayaknya sebelum tutup. Ya sekitar situ lah, pokoknya nggak nyampe lah ke breakoutnya. Jadi kayak gue ya udah, mungkin ini bukan hari ini. Kita tetap akan gue pantau si OPMS karena ini kayaknya lagi koreksi ya setelah naik yang cukup lumayan. Gue pernah loss OPMS dengan bodohnya. Bisa dilihat di weekly recap yang minggu pertama Januari itu. Kenapa gue loss padahal OPMS secara ininya bagus banget. Bisa lihat di situ. Kalau BPKP sebenarnya sih dia breakout ya buat gue. Gue gambar dia tuh di 745 BO-nya breakoutnya. Cuma gue ngelihat bit loss sama offload-nya tuh gue agak sedikit ketar-ketir, kayak wah gila serem banget. Bener-bener kayak lebih liar dari BBHI tadi. Jadi gue kayak ke teman gue nggak sih kalau BBKP kayak ntar dulu deh lihat situasi. Apalagi gue kalau BBKP kayaknya gue nunggu dia tembus 805 ke atas baru gue mungkin akan masuk. Karena next resistance-nya di 1000 yang gue gambar. Jadi BBKP mungkin sabar beberapa hari lagi atau beberapa 1-2 koreksi lagi mungkin sebelum gue masuk untuk golong lah with BBKP. Jadi untuk hari ini sih kayak gitu. Alhamdulillahnya 29%, cuma di BBHI dan MBSS gue agak sedikit deg-degan. Cuma kalau balik lagi ke BBHI, kalau dilihat dari MACD-nya, dia baru crossing nih. Baru akan crossing nih. Ya, terus si candle si ini hijaunya juga baru muncul, jadi gue masih lebih agak pede untuk sama si BBHI. Sedangkan kalau si MBSS itu juga gue sebenarnya pede juga. Kalau nggak salah, seingat gue tadi gue udah bikin gambar sih ke teman gue waktu setelah market tutup. Ya si MACD-nya sudah mulai lebih menutup lagi, walaupun sebenarnya kalau secara ini gue nggak terlalu suka dengan ini seperti ini gitu loh. Cuma kalau lihat dari ini juga dia semakin menurun. Ya ini sih kalau menurut gue MBSS, gue membacanya mungkin lebih lama dari yang gue kira. Mungkin lebih 2-3 hari, nggak tahu sih. We'll see lah apa yang gue lakukan. Mungkin in the future gue akan lepas MBSS untuk masuk ke si bull. Kalau si bull udah tembus 500, I don't know, mungkin. Gue nggak pernah tahu apa yang akan gue lakukan kecuali gue melihat ada di situasinya. Oke, mungkin untuk hari ini sih gitu aja.
balik lagi teman-teman semua, gue mau mengingatkan bahwa gue bukan seorang profesional. Gue tidak menyarankan untuk membeli emiten-emiten yang gue sebut di video ini atau video manapun. Karena balik lagi gue bukan profesional, gue nggak mau pom-pom orang. Trade at your own risk, karena at the end of the day ketika kita trading, yang menentukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena yang pesen, yang beli, yang buy, yang sell adalah kita. Mungkin kalau dengar kata orang lain, beli di segini, jual di segini, well, okay, at the end of the day lo yang ngetik angka berapa, sell, buy, segala macam. Jadi please do your own research sebelum trading, dan kalau bisa sebelum masuk udah tahu trading plan-nya kira-kira seperti apa, opsinya seperti apa, situasinya seperti apa. Untuk gue sih hari ini seperti itu. Kita lihat besok. Semoga si BBHI bisa terbang ke angkasa dan MBSS juga, seenggaknya gue nggak lost di MBSS, but we'll see lah, we'll see. Oke, segitu aja dari saham hari ini guys. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada kritik atau saran boleh langsung di komen atau bisa email juga ke gue, kontak.diarysaham@gmail.com. Oke, Diary Saham signing out. Bye-bye.